Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 20 EL2002 dengan saya sendiri atas nama Kaditirakan Pandiansa 1322301. Kemudian saya Abida Estiar Sekia dengan NIM 1322305. Saya Rehan Maulana NIM 1322305. Saya Rafael Renhar Alaflah dengan NIM 132-23105. Dan saya Muhammad Zia Albi dengan NIM 132-23057. di sini kelompok kami akan mendemonstrasikan tentang pengimplementasian Cordic pada phase rotation. Di sini kita akan menggunakan FPGA Second 4, terus kita menggunakan kabel USB converter tambahan, lalu menggunakan kabel yang menjadi sumber daya si FPGA-nya, juga ada USB blaster untuk mengirimkan data yang akan diintegrasikan dengan kabel ini, dan ini USB converter lagi untuk mengirimkan data UART. Berikut adalah tampilan GUI untuk memasukkan nilai desimal X dan Y. Nah, dari nilai desimal tersebut nanti akan diubah ke dalam bentuk biner yang memiliki panjang 16 bit, lalu akan diubah menjadi heksadesimal. Nah, karena dalam pengiriman UART itu harus dalam bentuk biner, maka heksadesimal itu akan dipotong menjadi 8 bit X dan 8 bit Y, baru dikirim melalui FPGA melalui UART. Nah, pengiriman ke dalam FPGA ini mesti dalam bentuk heksadesimal karena memang format yang didukung oleh aplikasinya yaitu heksadesimal. Selanjutnya kita hidupkan FPGA-nya terlebih dahulu dengan tombol ini. Oke, sudah menyala. Lalu kita kirimkan dulu pada aplikasi Quartus. Oke, nah 7 segmennya sudah menyala. Lalu kita inputkan nilai pada GUI sebelumnya. Terus untuk mencek port serialnya, kita bisa ceknya di Device Manager. Ternyata dia ada di COM4. COM4 itu, maka kita masukkan COM4. Lalu kita kirim. Nah, di sini langsung berubah. Yang tadinya 00 menjadi D015. Nah, setelah itu untuk melakukan proses Cordic-nya, kita tekan ini untuk memulai proses Cordic, lalu mengirimkan kembali datanya setelah mengeluarkan output. Kemudian setelah tombol start ini ditekan, maka akan terjadi proses yang pertama adalah konfigurasi output X dan output Y. Karena Cordic ini hanya bekerja pada kuadran 1 dan kuadran 4, maka perlu disesuaikan input X dan Y apabila berada di kuadran ketiga dan kuadran kedua. Sehingga nantinya akan terdapat suatu nilai koreksi dari dua kuadran tersebut. Setelah didapatkan nilai kuadran dan juga nilai koreksi, maka akan terjadi proses Cordic, di mana akan terjadi iterasi sebanyak 11 kali pada program ini. Yang mana pada iterasi tersebut akan diinputkan Z sama dengan 0, sehingga pada akhir iterasi akan didapatkan nilai Z atau beda sudut dari posisi X dan Y yang diproses dengan nilai sudut sama dengan 0. Kemudian setelah mendapatkan nilai sudut tersebut akan dikonfigurasikan lagi dengan nilai koreksi yang telah didapatkan di awal. Kemudian hasil nilai akhir tersebut nantinya akan menjadi dasar untuk pemilihan output sinyal yang akan di-outputkan pada PC. Selanjutnya, output dari proses Cordic yang sudah dijalankan adalah nilai Z dan fase sinyal referensi, yang mana masing-masing terdiri dari 16 bit. Selanjutnya, akan ditransmisikan melalui komunikasi UART, tetapi sebelum ditransmisikan akan dibagi menjadi masing-masing 8 bit 8 bit. Fase sinyal referensi dari 16 bit diubah menjadi masing-masing 8 bit 8 bit, dan juga berlaku untuk Z Cordic-nya. Untuk mentransmisikan hasil dari proses tersebut, yaitu dengan memencet salah satu tombol di sini, dan akan terkirim ke UI program, di mana sebelum ditampilkan di display, akan digabungkan lagi 8 bit 8 bit tersebut menjadi 16 bit kembali. Dan ini terdapat output Z Cordic dan beda fasa. Beda fasa di sini artinya selisih sudut Cordic dengan sinyal referensi.
Nah, dengan program kami yang seperti tadi, kita memiliki batasan-batasan yang diterapkan pada program kami. Yang pertama, untuk input desimal di awal, batas bawahnya adalah minus 1,5 dan batas atasnya di 1,5. Hal ini dilakukan untuk menghindari overflow yang terjadi karena kita menggunakan format bilangan key 1, 2, 5. Dengan rincian 2 integer, 5 fraction, dan 1 sebagai tanda atau sign. Kemudian kita juga menyesuaikan dari kordiknya karena kordik berjalan dengan baik di kuadran 1 dan 4. Nah, dengan itu kami harus adjust untuk input yang berada di kuadran 2 dan 3 supaya bisa dilakukan kordik, yaitu dengan memindahkan kuadran 3 ke kuadran 1 dan memindahkan kuadran 2 ke kuadran 4 dengan cara mengubah tanda dari masing-masing X, Y. Secara keseluruhan dari program kami itu kami memiliki input 2 nilai yaitu X dan Y dengan bentuk desimal yang tadinya itu dengan rentang min 1,5 sampai 1,5. Dan untuk outputnya ada 2 tipe. Yang pertama untuk dari kordik dan yang di adjust terhadap referensi. Masing-masing dari output ini itu mereka ada 3 tipe, 3 jenis, yaitu dalam bentuk biner, radian, dan juga derajat atau degree. Di output kami juga menyediakan beda fasa yang terjadi antara fasa kordik dan juga fasa yang di-adjust terhadap referensi. Kondisi kali ini kami mendapatkan beda fasa sebesar 4,3783 derajat. Selain itu kami juga menyediakan sebanyak 32 region dengan kode A, B, C, sampai Z dan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan kebetulan pada kondisi ini kita mendapatkan sudut sebesar 151 derajat yang berarti regionnya ada pada N. Sekian demonstrasi dari kelompok kami, kelompok 20. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.